Kalau kakak bilang halo, jawabnya hai ya. Halo. Hai. Hai hai. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ini SDN 7 Ciamis ya. Cung kelas 1 mana? Ibu kelas 2, ibu kelas 3. Oke, kelas 4, kelas 5, kelas 6, ibu guru. Ya, baik, perkenalkan nama kakak Budi Hikmat Sunjaya dari BPBD Ciamis. Apa BPBD? Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, ini Kak Agung sama dari BPBD dan Kak Ari. Ya. Pagi ini kita akan belajar tentang bencana ya. Ya, pernah dengar kata bencana? Bencana itu adalah peristiwa yang biasanya menimbulkan korban jiwa maupun korban harta benda. Dari korban ke manusia. Apa yang biasanya bisa meninggal ya? Luka berat, luka ringan, luka hati ke sakit hati sama pengungsian. Nah, saudara-saudara kita pernah dengar di Sumatera ya? Ya, dia harus mengungsi karena rumahnya kebanjiran. Nah, bencana teh di kebencanaan dibagi tilu. Dibagi seberapa sudah? Ada yang namanya bencana alam. Nah, itu sebabnya adalah faktor alam. Misalnya apa? Longsor, tanah longsor ya. Tsunami, gunung meletus, angin kencang ya. Puting beliung bisa ya. Kekeringan, kebakaran. Tadi ayah menyebut tsunami-nya. Tsunami itu kumaha? Tsunami teh lamun di dieu mah moal kena, tapi adik-adik ada yang pernah ke Pangandaran enggak? Ceng. Tsunami mah di daerah pantai ya. Nah, tanda-tandanya terang tuh. Pasang surut. Tanda-tandanya teh biasanya lautnya surut. Kadang-kadang laut kataringalina kelihatan ikan. Lamun aya nu kitu dilakukeun urang naon? Kalah laut ulahnya. Tapi kabur. Nah, karena akan datang gelombang besar, gelombang pasang. Bisa 5 meter, bisa 6 meter, bisa 10 meter. Geus laput ya pokoknya mau dibilang banyak. Nah, itu kita harus lari. Larinya kemana? Larinya adalah, nih dengerin ya. Kalau ada hal yang seperti itu, larinya adalah ikuti tulisan jalur evakuasi. Di sini udah pada bisa baca semua? Sip. Anu biasanya warna teh hijaunya. Nah, ikuti jalur evakuasi maka kita akan berada di titik kumpul. Titik kumpul teh titik aman. Nah, jadi lamun kemana-mananya adik-adik ke tempat ramai, ke tempat wisata, ke pasar. Selain biasanya nusuk dicari teh musola di mana, toilet di mana gitu ya. Nah, sekarang mah kalau kemana-mana karena di situ aya bencana, ikuti jalur cari tulisan jalur evakuasi. Kalau ada apa-apa, ada gempa, langsung ikuti jalur evakuasi. Maka kita akan berada di titik kumpul. Nah, siga ayana lamun itu nanti ada tulisan jalur evakuasi. Kita kumpulnya di mana? Di sini. Nanti ada tulisan di titik kumpul. Nah, itu tsunami. Banjir perang. Luapan air, ada banjir bandang. Kayak yang di Sumatera itu banjir bandang. Banjirnya dari atas membawa lumpur, membawa kayunya
sehingga bisa menghancurkan yang di bawahnya. Kebakaran ya, sama kebakaran. Dan nanti yang akan kita latihkan adalah bencana gempa. Ai gempa teh bahasa Sundana naon? Ada lininya. Aya nu besar, aya nu kecil. Lamun aya lini kena ditewak, ulah lagi. Nah, ini itu bumi yang berguncang, goncangan di dalam tanah sehingga ke permukaan menjadi bergoyang. Cung nu pernah ngaraoskeun aya gempa atau nabi lini? Nah, pernah ya. Nah, tapi yang jadi masalah kita tidak tahu kapan itu bisa terjadi. Nanti kita akan belajar namun ada lini kudu kumaha, namun ada gempa kudu kumaha. Eta contoh bencana alam. Ayeuna aya contoh lagi yang kedua bencana non alam. Nah, bencana non alam naon contohna? Nu kamari pernah dengar COVID-19? Nah, itu saudara kita, teman kita banyak yang meninggal. Kalau keluar kita harus pakai apa dulu? Masker. Terus aya nu disuntikkeun naon namina? Imunisasi. Mungkin terjadi lagi nggak bencana non alam? Mungkin. Bisa jadinya. Naon cik anu di dia mungkin? Aya nu pernah kena DBD? Abin ada. DBD naon? Ah, itu teh Darah tinggi. penyebabnya naon DBD? Alah ya, penyebabnya bukan nyamuk tapi virusnya. Virus dengue yang ditularkan ku nyamuk. Nah, makanya cara mengatasinya dengan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Jangan sampai kita kena DBD. Itu adalah contoh bencana non alam. Terakhir ada yang namanya bencana sosial. Nah, kalau sosial mah contohnya aya nu sok tawuran teu. Nah, aman. Bener. Demo. Kelas 4 ngalawan kelas 5 belut. Aya teu. Eta ulahnya, eta teh namanya bencana sosial. Nah, kudu pilih akurnya. Nah, antar sesama saudara atau sesama teman. Jadi ulangi lagi, bencana ada berapa? 3. Bencana alam contohnya banjir, kebakaran, tsunami, gempa, gunung meletus, kekeringan. Bencana non alam contohnya COVID, DBD-nya. Bencana sosial, tawuran. Nah, sekarang pagi ini kita akan belajar tentang bencana alam apabila terjadi bencana gempa. Nah, siap. Tapi sebelum belajar itu kakak pingin dengar dulu suaranya. Kalau kakak bilang semangat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Wow, gitu ya. Siap? Siap. Semangat pagi. Pagi. Ya, kurang sekali deh. Semangat pagi. Wow. Oke, tepuk tangan buat kita. Sekarang kita ini harus diperhatikan, harus dicatat di otaknya, dicatat. Lamun aya gempa kudu kumaha? Ya. Lamun aya gempa, lamun orang lagi ada di luar, kalau adik-adik lagi ada di luar, caranya adalah ikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul. Nah, lamun aya di dieu, nya urang di dieu, ulah asup ka jeronya, tapi langsung ka tengah. Nah, masalahnya kadang-kadang kita berada di dalam lagi belajar. Lamun aya gempa, lamun ada di dalam, yang harus kita lakukan adalah
berlindung. Nah, harus dilakukan. Kalau ada gempa, kita ada di dalam harus berlindung. Nah, ini yang harus dicatat adalah cara berlindungnya kumaha. Cara berlindungnya yang pertama adalah lindungi kepala. Bisa pakai tangannya, tangan di atas, tangan kanan atau tangan kiri. Di belakang sini. Karena ini adalah paling vital, paling bahaya. Lamun kepala kita tinggal, insya Allah mau bisa hidup dari gitunya. Makanya harus lindungi kepala. Bisa pakai tangan, bisa oke pakai tasnya atau buku. Tasnya dikageun sambil jongkok. Jadi lamun kayak gempa jongkok gitu ya, pakai tasnya atau tapi pakai mangkok MBG-nya. Nah, tapi itu tinggal lihat MBG itu saya encan, bisi encan pakai tamblok kena kepala kanannya ya. Jadi pakai apa aja? Bisa pakai tas, bisa pakai buku, pakai MBG bisa. Jadi yang pertama adalah lindungi kepala. Yang kedua adalah masuk kolong meja. Nah, lamun muatnya, lamun temuat ulah maksakan. Mungkin kudu manggil damkar karena aya nu terjebak di kolong meja. Kalau nggak muat bisa di pojokan di sudut bangunan. Jadi yang kedua adalah masuk kolong meja. Jadi terus lindungi kepala, terus masuk kolong meja. Yang ketiga adalah hindari kaca. Namun hindari kaca. Dan ketika gempanya sudah berhenti, yang keempat adalah keluar ke tempat terbuka. Nyata kata dikumpul. Ulangi lagi. Kalau ada gempa apa yang harus dilakukan? Lindungi kepala. Lindungi kepala. Masuk kolong meja, hindari kaca, keluar ke tempat terbuka. Cara keluarnya kumaha? Cara keluarnya yaitu, ini harus diperhatikan. Keluar itu setelah gempanya berhenti, guncangannya berhenti. Nah, cara keluarnya adalah yang pertama, jangan berlari, ulah lompat satariknya, bisi saling bertumbukan, tapi jalan cepat ya, jalan cepat. Yang pertama jangan berlari, yang kedua jangan dorong, ulah dorongan, kurang gelak, akhirnya ada yang jatuh terinjak ya. Yang ketiga adalah jangan bersuara, apalagi yang adik-adik perempuannya, gandengnya, menggorowok udah, mendingan istighfar ya, atau baca takbirnya, Allah Akbar, astagfirullah gitu ya. Dan yang terakhir adalah jangan kembali. Jadi ulangi cara keluarnya gimana? Jangan berlari, jangan mendorong, jangan bersuara, dan jangan kembali. Nah, terus kalau ada gempa tadi kudu kumaha? Lindungi kepala, masuk kolong meja, hindari kaca, baru keluar ke tempat terbuka. Nah. Yuk kita mulai ya, kita bernyanyi sama-sama biar kita hafal. Makanya kalau ada gempa itu yang pertama yang dilakukan adalah melindungi kepala kita, lalu masuk kolong meja, jauhi kaca dan ke tempat terbuka. Siap, 3, 2, 1. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa,
Apa ya semuanya apa? Nah, silakan duduk lagi. Nggak ada. Lindungi kepala, hati-hati lindungi kepala. Semuanya menuju titik kumpul, semuanya menuju titik kumpul. Lindungi kepala, lindungi kepala. Lindungi kepala, segera berkumpul. Lindungi kepalanya, segera berkumpul di tempat terbuka. Hati-hati, jangan bersuara, jangan mendorong, jangan cepat.